Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suketir. Terima kasih untuk kalian semua yang masih setia di channel ini. Semoga sehat selalu dan semoga diberi kelancaran dalam segala urusannya. Di kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Bongkar Makamku. Cerita ini ditulis oleh akun KBM bernama Meira Rani. Bagi kalian yang ingin bacanya secara langsung, bisa langsung kunjungi link yang sudah sertakan di deskripsi. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan juga tekan lonceng notifikasinya, agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tentunya tak usah berlama-lama lagi. Langsung saja, kita masuk ke ceritanya. Bagaimana Mas Rian? Apa baik-baik saja? Pertanyaan Aditya membuat Rian kembali tersentak. Pasalnya, lelaki yang merupakan anak dari juraganya saat ini berada di seberang ia berdiri. Tepatnya di pintu mobil depan sebelah kursi pengemudi. Sedangkan Rian berdiri di pintu mobil bagian kiri. Membuat Rian kembali berpikir bahwa yang menepuk pundaknya bukanlah Aditya. Aisyah, ucapnya. Astagfirullahaladzim. Ikhlaskan Mas Rian, ikhlas. Biarkan Mbak Aisyah beristirahat dengan tenang, ucap Aditya. Sepertinya Rian tak sampai hati untuk mengatakan bahwa baru saja ia mendapatkan bisikan dari Aisyah. Susah payah Rian mencoba untuk menepis bahwa semua itu hanya khayalan semata. Tapi bisikan dan tepukan itu nyata. Mari Mas, kita masuk. Mobil Papa dan mertua Mas Rian sudah mulai jalan. Nanti kita tertinggal jauh oleh mereka, terang Aditya. Lelaki berprofesi sebagai pengusaha muda itu meminta Rian untuk masuk ke dalam mobilnya. Terlihat Rian mengikuti ucapannya. Perjalanan menuju ke kampung awalnya lancar-lancar saja. Mobil yang dinaiki Rian dan Aditya tiba-tiba berhenti mendadak. Batang pohon besar baru saja roboh tepat di tengah jalan. Padahal baru beberapa detik mobil yang dikendarai Pak Budiman melewati jalan itu. Untung saja lolos dan tak tertimpa pohon yang kini menghalangi jalan tepat di depan mobil Aditya. Sama halnya dengan Aditya, Pak Budiman memberhentikan mobilnya karena melihat pohon besar itu tumbang begitu saja dari arah spion. Papa, tidak apa-apa? Tanya Aditya. Lelaki itu sudah turun dari mobil, diikuti dengan Rian. Keduanya berjalan menuju ke arah berhentinya mobil Pak Budiman. Kalian baik-baik saja? Tanya Pak Budiman. Empat lelaki itu sudah berada di luar mobil, menatap batang pohon besar yang kini menghalangi jalan. Bersyukur kita selamat dari musibah, Pak. Pak Salamun membuka suara. Benar, Pak. Untung saja mobil yang kalian kendarai masih berada di belakang sebelum pohon itu tumbang, ucap Pak Budiman. Aditya mencoba untuk berjalan mendekat ke arah pohon besar yang kini menghalangi jalan. Dengan keadaan yang terlihat, Aditya dan 3 orang lelaki itu sudah paham bahwa pohon besar itu tidak akan bisa bergeser tanpa bantuan banyak orang. Tapi dalam keadaan di tengah-tengah hutan seperti ini, mereka mau mencari bantuan pada siapa? Perkampungan juga belum terlihat dari tempat robohnya pohon. Jika kembali, itu pun akan memakan waktu yang sangat lama. Padahal ini kan jalan satu-satunya akses menuju perkampungan. Tapi kenapa tidak ada seorang pun yang berlalu lalang? Kemana kita mau mencari bantuan? Pertanyaan Pak Budiman juga pasti sama dengan apa yang 3 laki itu sedang pikirkan. Seumur-umur, saya juga baru melihat hutan ini. Entah saat ini kita sedang ada di mana. Pak Salamun menelisik ke sekitar. Benarkah? Apa jangan-jangan kita sedang nyasar? Saya salah jalan ya, Pak? Tanya Pak Budiman. Pasalnya memang Pak Budiman yang berada di depan. Beliau mengendarai mobil sesuai petunjuk dan arahan dari Pak Salamun. Tapi menurut keterangan Pak Salamun,
Sepertinya sejak di perjalanan mereka tidak pernah berbelok arah. Bahkan jalan dari kota menuju ke perkampungan memang hanya satu arah. Aditya melingkis ke meja panjangnya, mengangkat tangan kanannya untuk memeriksa arloji. Tanpa terasa 2 jam berlalu mereka berada di perjalanan. Tadi saat berangkat dari pemakaman jam 4 sore, dan saat ini hari sudah berubah menjadi gelap karena sudah memasuki jam 6 sore. Sejak tadi mereka berpikir untuk menunggu ada pengguna jalan yang melewati tempat terjebaknya mobil. Tapi penantian mereka sepertinya sia-sia. Bahkan tiupan angin saja tak mereka rasakan. Mau meninggalkan salah satu mobil juga tak mungkin. Tapi akhirnya mereka memutuskan untuk meninggal salah satunya. Setelah dipertimbangkan, mobil yang dikendarai Aditya dan Rianlah yang akan ditinggalkan. Sementara mereka melanjutkan perjalanan menggunakan mobil Pak Budiman. Menurut Aditya, ia akan mencari bantuan di depan sana. Siapa tahu lebih dekat dari jarak di mana mobilnya terjebak pohon tumbang, timbang harus kembali ke kota lagi yang pastinya memakan waktu yang cukup lama. Tapi saat akan naik ke dalam mobil, kaki Pak Salamun tersandung sesuatu. Entah apa, yang pasti mereka tidak bisa jelas melihat, karena keadaan sudah sangat gelap. Dengan bantuan pencahayaan dari lampu mobil milik Pak Budiman, Pak Salamun dan Aditya, begitu juga Rian, seketika membungkuk untuk memastikan sesuatu yang membuat Pak Salamun sempat menghentikan langkahnya. Sebuah kain yang tak asing untuk Rian kenali. Lalu Rian mencoba untuk mengingat-ingat. Daster Aisyah. Ini daster milik Aisyah, Pak. Rian segera meraihnya. Tapi keempatnya dibuat terkejut dengan sesuatu yang terjatuh dari bungkusan kain daster yang dikenali Rian milik Aisyah. Ari-ari bayi. Astagfirullahaladzim. Pak Salamun berlutut seketika. Apa tidak salah lihat? Pastikan dulu. Siapa tahu ini hanya daging hewan. Pak Budiman berbicara sambil menepis tangan Pak Salamun saat ingin meraih benda yang ia yakini adalah ari-ari bayi. Dengan bantuan lampu dari baterai ponsel milik Pak Budiman, apa yang mereka lihat semakin jelas. Apa ini ari-ari bayimu, Rian? Kamu pastikan dulu. Apa benar ini kain daster milik Aisyah? Kali ini Pak Salamun yang mengajukan pertanyaan pada menantunya. Orang tua Aisyah itu begitu yakin bahwa yang membuat kakinya tersandung adalah ari-ari bayi. Saya yakin, Pak, yakin. Ini kain daster yang dipakai Aisyah saat terakhir saya melihatnya. Saat saya berangkat ke rumah Pak Budiman 2 minggu lalu, Aisyah memakai kain daster ini. Rian begitu yakin dengan yang ia temukan. Karena Rian juga baru pulang ke rumah mengunjungi Aisyah 2 minggu yang lalu, sebelum ia mendapat kabar kematian istrinya tadi pagi. Tapi menurut cerita Pak Salamun, tadi malam Aisyah sempat menelponnya. Begitupun dengan cerita yang Rian dengar dari Pak Rifkan, penjaga wartel yang menceritakan bahwa Aisyah datang ke wartel malam tadi. Keempat laki itu saling menatap, lalu berpikir untuk membungkus kembali ari-ari bayi itu ke dalam sobekan kain daster yang mereka temukan. Kita cari tahu nanti. Alangkah baiknya kalau kita lekas meninggalkan hutan dan mencari bantuan untuk mengangkat pohon itu, karena hari sudah semakin larut, ucap Pak Budiman. Pak Salamun sudah berhasil membungkus ari-ari bayi. Ia meletakkan bungkusan itu ke dalam mobil milik Pak Budiman. Sedangkan Aditya dan Rian kembali ke dalam mobil mereka yang terhalang pohon tumbang. Aditya hanya ingin mengunci mobil karena akan ditinggalkan di hutan ini. Tapi lagi-lagi mereka dibuat kaget saat kaki Rian tersandung akar pohon yang sudah tercabut dari tempatnya. Pohon besar itu bergoyang saat Rian berhasil bangkit. Karena penasaran, Rian mencoba menendang pohon tumbang itu dengan satu kakinya. Dan anehnya Rian tak merasakan berat. Ia mencoba lagi menggoyangkannya dengan kedua tangannya. Pohon itu perlahan bergeser mengikuti arahan Rian. Pak Salamun dan Pak Budiman, begitu juga Aditya,
tak membuang waktu untuk membantu Rian mengarahkan pohon ke pinggir jalan. Entah dengan bantuan siapa hingga batang pohon sebesar itu berhasil mereka tarik sampai ke pinggir jalan. Mobil Aditya tak terhalang lagi. Yang penting kita harus segera keluar dari hutan. Maju saja, Pak. Seperti rencana awal, kita maju sampai menemukan perkampungan. Aditya memberi arahan. Setelah berdiskusi, mereka segera naik ke dalam mobil. Tak berapa lama mobil Pak Budiman kembali terhenti dengan sendirinya karena bensin mobil itu ternyata habis. Setelah mereka sadari, anehnya sudah sampai di pekarangan rumah Pak Salamun. Bukan hanya Pak Budiman yang merasa tercengang, tentunya sang empunya rumah lebih terkejut. Pasalnya, mereka seperti baru naik ke dalam mobil lalu hanya dengan kedipan mata kedua mobil itu sudah sampai di depan rumah. Di luar nalar, tapi mereka benar mengalaminya. Bapak sudah datang, Ade. Bapak datang bersama Mas Rian. Suara teriakan Saiful, anak lelaki Pak Salamun, diikuti dengan beberapa orang yang menyembul dari pintu rumah yang terbuat dari papan itu. Rupanya di rumah Pak Salamun sedang mengadakan pengajian untuk mendiang Aisyah. Kirim doa untuk orang yang baru meninggal seperti ini memang sudah tradisi di kampung Kaligeden ini. Biasanya masyarakat akan berkumpul setiap ba'da Isya selama 7 hari ke depan. Datangnya Pak Salamun disambut dengan tangisan para kerabat dekat. Tak sedikit dari para tetangga yang mengucapkan bela sungkawa, ikut merasakan kesedihan atas meninggalnya Aisyah. Wanita yang terkenal ramah dan murah senyum itu dulunya adalah guru ngaji di kampung Kaligeden ini. Kepergiannya yang tiba-tiba tentu menyisakan pertanyaan. Karena hari sudah sangat larut, sebaiknya Pak Budiman dan Mas Aditya nginep saja di sini, biar saya full siapkan tempatnya. Besok pagi-pagi bisa melanjutkan perjalanan kembali ke kota, usul Pak Salamun. Karena tak mau nanti di perjalanan mereka akan menemui halangan lagi. Keduanya menyetujui tawaran dari Pak Salamun. Mereka juga menguburkan ari-ari bayi di belakang rumah. Entah, sampai saat ini mereka belum berani memastikan bahwa itu ari-ari bayi milik siapa sebelum mencari tahu kebenarannya. Tapi yang mereka lakukan sudah sangat tepat, yaitu menguburkan sebelum bau busuk semakin menyeruak. Apa Mas Rian gak ada di tempat saat Mbak Aisyah meninggal? Tanya Ustadz Romo Mohyadi. Beliau yang menyarankan untuk menguburkan ari-ari bayi di belakang rumah Pak Salamun. Rian menggeleng sambil sesekali mengingat-ingat. Tadi setelah warga meninggalkan rumah Pak Salamun, beliau menceritakan kejadian yang mereka alami selama di hutan. Saya berada di rumah Pak Budiman. Pagi sekitar jam 4 subuh, adik saya mengabarkan melalui telepon bahwa Aisyah meninggal karena angin duduk. Terang Rian. Ternyata bukan hanya Pak Puspito yang mendapat kabar dari Santi melalui sambungan telepon. Padahal ponsel Santi sudah jatuh ke dalam sumur sejak kemarin malam. Mas Rian sempat melihat jenazahnya? Tanya Romo Mohyadi. Rian tak langsung menjawab. Ia kembali mengingat-ingat. Kemudian tepukan pada pundaknya yang dilakukan oleh lelaki berpeci hitam itu kembali membuatnya tersentak. Romo Mohyadi mengucapkan kalimat astagfirullah beberapa kali di hadapan Rian. Nampaknya Romo Mohyadi melihat keanehan ada dalam diri Rian. Entah apa yang saat ini tengah Romo Mohyadi pikirkan. Beliau mengangguk-angguk sambil membimbing Rian ke kursi. Iya Romo, saya sempat menyibak wajahnya lalu mengelus perutnya yang sudah kendur, ucap Rian menerangkan sambil berjalan menuju kursi mengikuti bimbingan Romo. Kalimat ini juga sudah Pak Salamun dengar dari Rian saat tadi bertemu dengan Pak Rifkan. Ipul, tolong ambilkan air putih dalam gelas. Mas Murian harus segera disembuhkan, ucap Romo Mohyadi.
Anak lelaki berusia sekitar 16 tahun bernama Saipul itu berjalan menuju dapur. Sepertinya Pak Salamun dan yang lain mulai mengerti dengan apa yang tengah Rian alami. Pak Salamun berbisik pada Pak Budiman. "Rian sangat terpukul dengan kepergian istrinya," ucap Pak Salamun. Ternyata mertua Rian itu belum paham bahwa selama ini menantunya tengah berada dalam pengaruh guna-guna yang dilakukan oleh orang tuanya. Tak lama Saipul kembali dengan membawa segelas air seperti yang Romo Mohyadi pinta. "Yang lain bantu doa," ucap Romo. Sedangkan di rumah Rian, saat ini Bu Asri masih gelisah menunggu kedatangan juraganya Rian yang tak lain adalah Pak Budiman. Kedatangannya yang sangat sudah dinanti-nanti sejak tadi oleh orang tua Rian. Bahkan Bu Asri sudah menyiapkan beberapa makanan mahal. Selain anggur dan apel, Bu Asri juga membeli roti dan beberapa kue kering lainnya untuk disuguhkan juraganya Rian. Keadaan di rumah itu malam ini terlihat sepi. Sejak Aisyah dimakamkan tadi pagi tak ada aktivitas apapun. Orang berkunjung pun tak ada lagi. Bahkan pengajian yasinan saja tak mereka lakukan. Padahal tadi beberapa orang terlihat berdatangan, berniat ingin mengirim doa yasin dan tahlil untuk mendiang Aisyah. Tapi Bu Asri malah mengusir mereka. Tak ada etikat baik sama sekali yang Bu Asri tunjukkan sejak Aisyah dikuburkan. "Tapi kan ini sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai yang masih hidup untuk mengirim doa pada yang sudah meninggal," ucap salah satu warga yang berniat membacakan tahlilan untuk Aisyah. "Alah, wanita penggoda dan tukang selingkuh seperti itu gak pantas didoakan. Sudah mending saya dan suami saya masih mau menguburkan jenazahnya." Bu Asri berkacak pinggang di tengah pintu rumahnya. Mau bagaimana lagi? Kalau sang punya rumah saja menolak, apa yang harus mereka lakukan selain pulang? Bu Asri memang terkenal judes dan angkuh. Ia tak segan mencaci orang-orang yang berhutang padanya jika salah satu dari mereka tak membayar tepat waktu. Hal itu yang membuat Bu Asri menjadi sok berkuasa karena kebanyakan orang di lingkungan tempat tinggalnya yang membutuhkan bantuan pinjaman darinya. Sepulangnya para warga tadi, rumah kembali hening. Hanya suara Puspito dari dalam kamarnya yang sedang melantunkan ayat-ayat Allah. Ia tetap mengirim doa tahlil untuk Aisyah. Sedangkan Santi, sejak kedatangan suaminya ia hanya berdiam di dalam kamar dengan memangku anaknya. Puspito tak diizinkan jauh darinya. Santi masih sangat ketakutan setelah mendapat penekanan dari Waseso dan juga ketakutannya dengan datangnya Aisyah ke rumah itu. "Kopi, makanan, atau pisang goreng apa tidak ada, Bu? Lapar ini aku." Waseso duduk di kursi tengah. Setelah seharian pergi entah kemana. Bu Asri memang sengaja menyembunyikan makanan yang ia beli khusus untuk suguhan juragannya Rian. "Bapak ini datang-datang cuma perut saja yang dipikirkan," sentak Bu Asri. "Bapak kan sudah capek mikir, Bu," jawab Waseso. "Memangnya apa yang Bapak pikirkan?" tanya Bu Asri seakan menyelidik pada suami barunya. "Sebaiknya Ibu siapkan makanan," sentaknya lagi. Seraya melotot. Tampaknya Bu Asri paham bahwa suaminya tengah marah. Wanita setengah baya itu berjalan menuju dapur belakang. Sedangkan Waseso masih duduk di kursi tengah. Pintu rumah mereka masih dalam keadaan terbuka karena masih menunggu kedatangan juraganya Rian. Suara berhentinya mobil di depan membuat Waseso beranjak. "Pasti itu mereka," ucapnya. Baru saja Waseso melangkahkan kaki. Terlihat sebuah kain melingkar pada kaki kanannya. Lalu dengan secepatnya tubuh Waseso terseret hingga sampai ke sumur belakang. "Bapak, apa yang terjadi?" teriak Bu Asri. Tubuh Waseso sudah terikat pada tali yang berada di atas sumur.
tempat Aisyah ditemukan 2 minggu lalu oleh Bu Asri. "Tolong Bapak, Bu, lepaskan ikatannya," teriak Waseso. Bu Asri segera meraih tubuh suaminya yang sebentar lagi akan menyeleret jatuh ke dalam sumur. Saat ini Waseso sudah berada di lantai dengan tubuh yang masih terikat tali tambang. "Kok bisa tiba-tiba Bapak terikat di atas sumur? Padahal Ibu baru akan menyentong nasi ke atas piring," tanya Bu Asri yang juga tampak syok karena apa yang baru saja ia saksikan. "Ulah iblis Sontoloyo itu, arwahnya gentayangan, Bu," ujar Waseso setelah berhasil membuka tali pengikat pada kedua kakinya. Kain sobekan daster milik Aisyah yang tadi melilit kakinya ini sudah menjadi tambang, sama persis dengan tali yang mengikat tubuhnya. "Jangan keras-keras ngomongnya, di dalam ada Puspito. Nanti kalau dia dengar bagaimana, Pak?" ucap Bu Asri. "Peduli setan dengan anak itu. Kalau perlu kita masukkan sekalian ke dalam sumur bersama wanita dari kampungannya itu," sentak Waseso. Lelaki itu beranjak lalu berjalan ke arah kursi dapur dengan setengah pincang. Ternyata ucapan Waseso didengar oleh Santi. Wanita muda itu mengurungkan niatnya untuk mendekat ke arah ibunya. Ia lebih memilih kembali ke dalam kamar. "Mas, malam ini juga kita cari angkutan. Kita pergi ke kampung tempat tinggalmu. Kita pergi dari sini, Mas," ucap Santi pada Puspito. Tentu saja membuat Puspito bingung dengan gelagat istrinya. Santi berkeringat. Ia juga berbicara tersengal dengan memelankan suaranya. Puspito menatap ke arah pintu kamar, memastikan keadaan di luar sana. Tapi tak ada siapapun di sana. Lelaki yang baru saja selesai membaca Yasin itu beranjak kemudian menutup pintu kamarnya. Puspito juga mengunci pintu kamar sebelum ia mendekat ke arah istrinya. "Ada apa? Sekarang kamu cerita pelan-pelan," ucapnya. Tadi memang Santi keluar dari kamar saat mendengar suara terikan ibunya. Sengaja Santi tak memberitahu pada Puspito karena lelaki yang menikahinya 6 bulan lalu itu masih membaca Al-Quran. Hal itu kemungkinan yang membuat Puspito tak mendengar suara teriakan mertuanya. Tapi Santi tak sempat melihat saat Waseso terseret di ruang tengah sampai tubuhnya terikat di atas sumur. Ia hanya mendengar ucapan Waseso yang berniat ingin menenggelamkan Puspito ke dalam sumur. "Pokoknya kita pindah dari sini, Mas. Kita pergi diam-diam saja. Gak usah pamit sama ibu, apalagi Waseso," Santi kembali berujar sambil menggenggam tangan Puspito, meyakinkan suaminya agar mendengarkan keinginannya. Tentu saja sikapnya semakin membuat Puspito bertanya-tanya. Masalah ketakutannya karena mengira Aisyah jadi setan. Puspito bisa memaklumi dan masih memberi nasihat bahwa yang Santi pikirkan itu hanya khayalannya saja. Puspito juga meminta Santi untuk lebih mendekatkan diri pada Sang Maha Pencipta. Karena Puspito tahu bahwa selama menikah tak pernah melihat Santi beribadah. Bukan hanya sekali 2 kali sejak menikah, Puspito selalu mengingatkan Santi untuk beribadah. Tapi bahkan Santi tak pernah mengindahkan kata-kata suaminya. Malah terkadang ibunya ikut marah dan mengata-ngatai menantunya soalim. Di dalam rumah ini penghuninya bahkan tak mengenal Tuhan. Terlebih Ibu Asri yang kerap datang ke dukun tiap kali membutuhkan pertolongan. "Memangnya dengan ibadah bisa menghasilkan duit banyak? Ibu gak pernah beribadah juga tiap hari dapat uang dari nagih. Biarpun beribadah, kalau sudah ditakdirkan terakhir miskin ya tetap miskin. Kayak kamu. Kalian berdua ini sama-sama keturunan miskin yang gak bakalan ada kemajuannya. Yang ada malah menyusahkan saja, bikin beban anak-anak ibu." Cerca Bu Asri kala itu disambut dengan gelak tawa Waseso. Sejak saat itu Puspito tak mau lagi ambil pusing tentang ucapan Bu Asri dan sudah terbiasa dengan ucapan remeh mertuanya.
Tugasnya sebagai suami dan menantu di rumah ini tetap ia jalankan sebagai semestinya. Entah itu akan didengar bahkan akan diamalkan atau tidak pada orang-orang di dalam rumah ini. Yang penting Puspito sudah selalu berusaha mengingatkan. Itu prinsipnya. Ini kan sudah malam. Bagaimana kalau besok pagi saja? Sepertinya kamu juga demam ini, ucap Puspito. Sepertinya Santi mau mendengarkan ucapan suaminya. Ia naik ke atas ranjang dan meminta agar Puspito tak meninggalkannya kemanapun. Sedangkan Bu Asri dan suami barunya masih berada di dapur. Waseso merencanakan ingin membakar arwah Aisyah jika datang lagi. 2 kali wanita itu datang menghantui bapak. Dasar arwah Sontoloyo, ujar Waseso. Bu Asri duduk di kursi tanpa ekspresi, hanya mendengarkan kemarahan suaminya. Jasad Aisyah kan sudah kita angkat dari dalam sumur. Terus apa yang membuat dia datang lagi? Bapak tak berbohong pada ibu kan? Bu Asri menghentikan pertanyaannya. Bohong apa? Sentak Waseso. Tentang cerita bapak sebelum Aisyah meninggal. Bu Asri berdiri menatap ragu ke arah suami barunya. Maksud ibu ini apa? Tak percaya dengan bapak? Waseso ikut beranjak dari kursi dapur. Saat ini keduanya saling berhadapan. Ibu menyesal mengusir Aisyah. Lanjutnya, Bu Asri memang marah kepada Aisyah, bahkan sampai mengusirnya pada tengah malam buta. Sampai itu berawal saat Bu Asri memergoki Waseso berada dalam kamar Aisyah. Entah apa yang akan dilakukan oleh Waseso pada Aisyah. Yang pasti niatnya gagal karena Bu Asri yang ternyata mengikutinya. Tapi malah Waseso mengkambing hitamkan Aisyah yang berusaha merayu mertuanya. Padahal jelas-jelas Aisyah sedang tertidur pada malam itu. Kemarahan Bu Asri sampai tak mau mendengar penjelasan Aisyah yang sebenarnya tak mengetahui apapun. Ia lebih mempercayai suami barunya dan malah mengusir Aisyah dari rumah. Santi pun mengira sampai saat ini bahwa cerita Waseso dan ibunya itu benar adanya. Hingga ia mengikuti apapun yang ibunya dan Waseso katakan. Kan sudah pernah bapak katakan sama ibu bahwa Aisyah sempat merayu bapak, mengajak bapak berbuat tidak senonoh saat ibu tertidur pulas. Tapi bapak menolak karena bapak cuma mencintai ibu. Bapak juga bersyukur karena ibu masuk ke dalam kamar Aisyah pada malam itu. Waseso mengulang penjelasannya pada istrinya. Bu Asri masih menatap ragu pada suaminya. Bahkan saat ini Waseso sudah tampak kelincutan. Seharusnya Bu Asri bisa berpikir kalau ucapan Waseso semua bohong adanya. Karena bila pun Aisyah memiliki niat pada mertuanya itu, tak perlu Waseso masuk ke dalam kamar menantunya seperti yang ia jelaskan pada Bu Asri. Lalu setelah itu Aisyah kepergok serong dengan laki lain saat di jalan. Bapak mengejar mereka, tapi entah di mana laki itu larinya. Bahkan bapak sudah masuk ke dalam hutan. Saat bapak sampai rumah, ternyata Aisyah sudah anjur ke dalam sumur. Dia bunuh diri karena perbuatannya sempat bapak ketahui. Waseso mengulang penjelasannya runtuh. Entah yang keluar dari mulutnya itu benar atau salah. Karena untuk saat ini Aisyah juga sudah tak bisa dimintai penjelasan. Ibu perlu bukti apa lagi? Tanyanya. Sekarang kan Aisyah sudah mati. Yang terpenting saat ini, ibu jangan sampai memberitahu pada siapapun kalau Aisyah mati di dalam sumur ini. Tetap pada rencana kita. Aisyah mati karena angin duduk. Jelas Waseso, lirih tapi penuh penekanan setiap kalimatnya. Kalau kemarin Santi tak melihat mayatnya mengambang, pasti juga bapak tak sudi mengangkat mayatnya dari dalam sumur. Lanjutnya, Waseso meninggalkan Bu Asri di dapur. Lelaki itu mengurungkan niatnya untuk makan. Katanya sudah tak berselera lagi. Bu Asri hanya terdiam. Mungkin sedang berpikir atau mungkin mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang janggal atas penjelasan suaminya.
Obrolan sengit mereka bahkan tak terdengar oleh Santi dan Puspito, karena mereka berbicara sangat berhati-hati. Bu Asri memandangi sumur tua yang berada di dalam dapur, kemudian menggeser lagi papan penutup yang tadi sempat terbuka, lalu segera mengikuti langkah Waseso menuju ruang tengah. 2 drum air yang tadi Bu Asri pesan dari penjual air saat ini sudah tampak mengering karena mungkin drum itu bocor. Sejak sumur itu ditutup 2 minggu lalu, Bu Asri memang beli air untuk kebutuhan hidup mereka. Puspito yang hendak berwudu karena ingin melakukan sholat Isya jadi kebingungan. Tadi setelah Santi dan bayinya tertidur, Puspito baru bisa meninggalkan istrinya untuk ke belakang. Karena sejak tadi Santi berpesan agar Puspito tak meninggalkannya. Apa aku harus terpaksa menimba air dari dalam sumur? Tapi jika benar di dalam ada bangkai ayam dan belum dikuras, itu berarti najis untuk digunakan. Puspito berbicara sendiri saat berada di dapur. Tapi aku belum menanyakan pada Santi, kenapa dia malah menimba air dari dalam sumur ini kemarin malam, kalau dia sudah tahu bahwa sumur ini kemasukan bangkai ayam. Bahkan ponsel Santi sampai terjatuh ke dalam sumur. Lanjut Puspito, mengingat-ingat ucapan Santi tadi sore. Pemuda itu tampaknya sangat penasaran dengan sumur yang masih tertutup dengan papan di hadapannya. Rasa keimanannya terlalu kuat hingga Puspito tak merasakan takut, meski di rumah ini baru saja ada yang meninggal. Padahal sejak tadi Santi juga sudah berusaha menyampaikan bahwa Aisyah datang ke rumah ini. Hal itu tak berpengaruh untuk Puspito. Tangan Puspito sudah berhasil meraih papan penutup yang berada di atas sumur yang terbuat dari batu baja. Dia setengah membungkuk seperti sedang menyiapkan tenaganya. Mas, aku haus. Mas, di mana kamu? Suara Santi menghentikan gerakan tangan Puspito. Ia menoleh lalu kembali berdiri tegak. Sesegera mungkin Puspito meraih teko yang berada di meja dapur lalu menuangkan pada gelas berbahan kaca yang tak jauh dari tempat teko. Kamu dari mana, Mas? Aku takut. Jangan pergi, ucap Santi. Puspito sudah kembali ke kamarnya. Tadi aku mau ambil air wudhu, tapi airnya habis lagi. Kelihatannya drumnya bocor. Puspito menyodorkan gelas berisi air putih ke arah Santi. Mas Rian sejak tadi kok belum datang? Apa mungkin ikut yasinan di kampung ya? Juraganya yang ditunggu-tunggu ibu juga belum sampai. Lanjut Puspito. Apa sekarang saja kita ke kampung, Mas? Di depan kan ada sepeda motor milik temanmu. Aku gak bisa tidur di rumah ini, Mas. Aku takut. Bukannya menjawab pertanyaan suaminya, Santi malah mengungkapkan keinginannya untuk pergi ke kampung malam ini juga. Jalan ke kampung itu kan melewati hutan. Bagaimana kalau tiba-tiba sepeda motornya mogok? Ucap Puspito. Tapi aku takut, Mas. Aku takut. Tubuh Santi terlihat menggigil. Bayinya juga terbangun lalu menangis. Aku kan sudah ada di rumah. Besok sebelum aku kembali ke kota, kita ke kampung dulu. Jika memang kamu kekeh mau tinggal bersama ibu, ucap Puspito. Menunggu besok? Apa aku masih hidup, Mas? Pertanyaan Santi membuat Puspito terkejut. Ngomong apa kamu ini? Tanya Puspito. Bahkan Puspito tak menanyakan atau membahas perihal penjelasan Santi saat mengaku bahwa Seso yang membukakan pintu kamar yang sengaja ibunya kunci, lalu berusaha memperdaya. Sebaiknya kamu tidur, istirahat, badanmu demam, pungkasnya. Santi tak menjawab lagi. Puspito juga tidur di sebelahnya setelah bayi kecil itu kembali tenang.
Sudah hampir jam 2 dini hari. Pak Salamun belum bisa memanjakan matanya. Setelah tadi Rian berhasil diruqyah oleh Romo Moyadi, ia terlihat lemas, seperti kehabisan tenaga karena beberapa kali memuntahkan darah kental. Dengan kejanggalan yang mulai terbaca atas ungkapan Rian bahwa saat di pemakaman ia mendapat bisikan dari Aisyah, Pak Salamun semakin yakin bahwa hari-hari bayi itu milik Aisyah. Rian juga mengatakan bahwa perut Aisyah mulai kendur saat ia mengusapnya sebelum jenazah istrinya itu dikuburkan. "Bapak, bongkar makamku, Pak. Tolong Aisyah, Pak." Astagfirullah. Suara Pak Salamun membangunkan beberapa orang yang saat ini tengah berada di dalam rumahnya. "Pintu depan terbuka, Pak." Saipul beranjak seketika. Yayukmu. Itu Yayukmu pulang. Ucap Pak Salamun tergagah. Astagfirullahaladzim. Ucap Pak Salamun. Beberapa kali ia mengucapkan kalimat istighfar. Tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Aisyah seperti berbicara di telinganya, membisikkan kata-kata yang tentunya membuatnya semakin bingung. Aisyah meminta tolong kepada bapaknya, bahkan meminta orang tua tunggalnya itu untuk membongkar makamnya. Sama halnya dengan yang tadi Rian jelaskan pada mertuanya, bahwa ia juga sempat mendapat bisikan dari Aisyah mengatakan bahwa anaknya masih hidup. Mendengar ucapan bapaknya, Saipul berlari ke arah pintu. Entah berjiwa apa pemuda itu, tapi ia bahkan tak merasa takut saat bapaknya mengatakan bahwa Aisyah pulang. "Tidak ada siapapun, Pak," ucapnya. Setelah ia sampai di tengah-tengah pintu depan, matanya menelusur ke sekitar sambil selingkuhan, mencari-cari suatu hal yang telah ia dengar dari bapaknya. Mungkin tadi pintunya belum kamu tutup, Pul. Ucap Aditya. Saat ini lelaki itu sudah berdiri di sebelah Saipul. Rian dan mertuanya begitu juga dengan Pak Budiman ikut mendekat ke arah pintu. Semua yang ada di dalam rumah itu kaget, lalu terbangun karena suara Pak Salamun. "Sudah, saya sudah menutup pintu setelah Romo pulang," jawab Saipul. Karena yang terakhir meninggalkan rumah itu adalah Romo Moyadi. Mungkin tadi hampir jam 12 malam lelaki yang menjadi pemuka agama di kampung Kaligeden ini baru selesai meruqyah Rian. Mungkin tersapu angin. Pak Budiman menyahut, tak mau menyimpulkan ucapan yang ia dengar dari Pak Salamun. Bisa saja tersapu angin. Aditya mengulang kalimat papanya. Saipul mengangguk-angguk, seperti membenarkan ucapan dua orang lelaki dari kota itu. Sedangkan Pak Salamun dan Rian mungkin meyakini bahwa itu Aisyah, karena keduanya secara sadar telah mendapat bisikan suara Aisyah. "Mungkin hanya pikiran Bapak aja. Dari tadi Bapak belum tidur kan? Mungkin karena Bapak lelah," ucap anak bungsu Pak Salamun itu. Meski usianya saat ini masih belia, tapi Saipul adalah sosok pemuda mandiri. Mungkin karena sudah terbiasa hidup sendiri, hingga membuatnya tumbuh menjadi pemuda pemberani. Karena kesibukan bapaknya di sawah, Saipul sering ditinggalkan untuk menjaga tanamannya kalau sudah menghadapi waktu panen. Bahkan kadang sampai berhari-hari Pak Salamun akan tinggal di gubuk. Jika tidak, pasti hasil panennya malah raib dibabat habis oleh para pencuri nakal. Bapak mana bisa tidur, Pul? Memikirkan Yayukmu, memikirkan ari-ari bayi itu, memikirkan cerita Pak Rifkan. Semuanya membuat Bapak berpikir keras. Ditambah lagi dengan apa yang sedang Rian alami. Siapa yang mengguna-gunainya? Apa niatnya? Sebenarnya ada salah apa antara Aisyah dan Rian hingga ada yang berbuat jahat seperti itu? Pak Salamun melepas kupluknya kemudian duduk menyandar di kepala kursi yang terbuat dari kayu.
Saat ini kelima lelaki itu tengah berada di ruang tengah rumah Pak Salamun yang berukuran sempit. Itu masih dibiarkan terbuka oleh Saipul. Yang penting Pak Salamun sehat saja. Jangan memikirkan terlalu jauh. Nanti saya dan Aditya akan membantu. Kita datangi dulu rumah sakit tempat Aisyah pernah dirawat. Saat jenazahnya disucikan dari sana, kita bisa meminta keterangan dari para pihak rumah sakit. Pak Budiman berbicara runtuh, mengungkap apa yang akan mereka cari tentang perginya Aisyah dan bisikan yang Rian dapatkan saat di pemakaman. Maaf Mas Rian, sekali lagi saya minta maaf jika saya keliru dan menyinggung. Tapi sepertinya Mbak Aisyah belum tenang, arwahnya gentayangan. Ungkap Aditya. Dengan terpaksa Aditya menyampaikan hal itu karena kejanggalan yang ia lihat. Astagfirullahaladzim. Apa yang terjadi dengan anak perempuanku? Ada apa ini sebenarnya? Kasihan kamu, Nduk. Kenapa Bapak tak membawamu pulang saja sebelum semua itu terjadi padamu? Ini salah Bapak. Salah Bapak karena telah mempercayakan pada suamimu. Ucapan Aditya rupanya malah menambah sesak dalam hati Pak Salamun. Sebagai orang tua pasti Pak Salamun bertanya-tanya, hal apa yang membuat anak perempuannya masih belum bisa pergi dengan tenang. Bapak yang sabar. Ingat Pak, takdir, rezeki, jodoh, maut, kematian setiap manusia sudah ditentukan oleh Gusti Allah. Jangan menyalahkan siapapun. Saipul berbesar hati dengan keadaan yang saat ini tengah menimpa kakak perempuannya. Ia berusaha menenangkan bapaknya. Sedangkan Rian hanya diam. Ia juga sangat terpukul dengan apa yang kemungkinan saat ini sedang ia pikirkan. Bahwa kematian Aisyah tak wajar. Tapi semua itu tentu akan melibatkan orang-orang kepercayaannya yang tinggal satu atap bersama Aisyah. 7 hari kematiannya saja belum berlalu. Tapi Aisyah sudah menunjukkan tanda-tanda seperti ini pada kita. Ucap Pak Salamun semakin tergugum menjelaskan. Apa Mas Rian mencurigai sesuatu? Memangnya siapa saja yang tinggal bersama Mbak Aisyah? Bagaimana hubungan Mbak Aisyah dengan keluarga Mas Rian? Maaf, pertanyaan saya agak mendetail. Bukan karena saya mencurigai orang tua Mas Rian. Tapi apa salahnya kalau kita meminta penjelasan pada orang tua terdekat yang ada saat Mbak Aisyah berpulang? Aditya kembali berbicara. Ia memapa Rian yang saat ini duduk di lantai dengan kedua kaki selonjor. Menurut keterangan bapak dan ibu bahwa Aisyah terkena angin duduk. Seperti yang saya ceritakan tadi, bapak dan ibu juga sudah membawa Aisyah ke rumah sakit. Orang tua saya tak mungkin membiarkan Aisyah begitu saja. Tapi dengan kejadian ini saya jadi percaya dengan penjelasan ibu kalau Aisyah. Rian menghentikan kalimat terakhirnya, membuat Pak Salamun beranjak dari posisinya yang tadi menyandar ke kepala kursi. Kini sudah tegak sambil menatap ke arah menantunya. Seperti tahu apa yang akan Rian katakan, Pak Salamun menatapnya begitu tajam. Apa Mas? Coba katakan saja. Siapa tahu dengan keterangan Mas Rian, kita bisa mendapat informasi lebih jelas sebelum kita menemui orang tua Mas Rian. Aditya meminta Rian untuk duduk di kursi. Sepertinya malam ini mereka lalui dengan pembicaraan yang belum juga menemukan ujungnya. Karena untuk tidur saja pasti mereka tak bisa memejamkan mata dengan kejadian ini. Aisyah memiliki lelaki lain. Itu yang dikatakan oleh bapak dan ibu saya. Tutup mulutmu Rian. Satu kali bogem dari tangan Pak Salamun mendarat tepat pada bibir menantunya, membuat lelaki muda itu kembali terkapar. Sebagai orang tua, tentu ucapan Rian yang membenarkan apa yang ibunya pernah jelaskan ini membuat lelaki parubaya itu tak bisa mengendalikan kemarahannya. Belum puas melihat menantunya terkapar,
Pak Salamun kembali meraih kerah kemeja Rian. Tapi Aditya dan Pak Budiman berhasil menenangkan Pak Salamun. Bisa-bisanya kamu berbicara demikian tentang Aisyah. Lanjut Pak Salamun. Tenang dulu Pak, tenang. Kendalikan amarah Bapak. Istighfar Pak. Saipul menenangkan bapaknya. Semoga saja apa yang menimpa pada Aisyah tak terjadi pada adikmu atau ibumu. Brak. Ucapan Pak Salamun dibarengi dengan pintu rumah yang tiba-tiba saja tertutup karena terjangan angin. Semua menoleh seketika. Meskipun mereka yakin pintu itu terbawa angin, tapi ketegangan mendadak hening. Aisyah. Rian beranjak menatap ke atap-atap rumah. Mas Rian bebek saja? Tanya Aditya. Lelaki yang hampir seumuran dengan Rian itu mengikuti langkah Rian menuju pintu depan. Beberapa kali Rian memanggil nama Aisyah setelah menatap atap-atap rumah milik mertuanya. Sedangkan yang lain terlihat bingung melihat Rian yang seolah tengah berbicara dengan Aisyah. Aku tak bermain serong mas. Jahat. Jahat sekali kamu mengira aku seperti itu. Lagi, Aisyah bahkan seperti berbicara tepat pada telinga Rian. Ia terus berjalan mengikuti arah suara. Aisyah, apa yang terjadi? Rian terus berbicara sambil terus melangkah semakin jauh dari perkarangan rumah mertuanya. Aditya tertinggal jauh karena Rian tak bisa dihentikan. Bahkan Pak Salamun dan Pak Budiman saja sudah tak melihat bayangan Rian. Ada apa mas? Kenapa dengan Mas Rian? Mau kemana dia? Ini masih gelap. Saipul sudah menyusul Aditya yang saat ini masih menatap bayangan Rian yang perlahan hilang di telan gelap malam. Entahlah, tiba-tiba Mas Rian berlari begitu cepat. Langkah saya tertinggal. Sepertinya kita harus mencarinya dengan menggunakan mobil. Aditya menjelaskan sambil memberi usulan. Terus kita mau cari Mas Rian kemana? Tanya Saipul. Mengikuti jalan ini, jawab Aditya, menunjuk jalan aspal. Biarkan saja, biarkan. Tidak perlu dicari. Biarkan dia mempertanggungjawabkan apa yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya. Pak Salamun mencegah Aditya. Entah apa maksudnya itu. Tapi kalau terjadi apa-apa dengan Mas Rian, bagaimana Pak? Kami akan merasa bersalah. Pak Budiman mengajukan protes. Kali ini biarkan saja Pak. Kita lihat saja apa yang akan anak itu dapatkan setelah memojokkan istrinya. Pak Salamun sudah berapi-api. Sangat terlihat kalau laki parubaya itu masih menyimpan kemarahan pada menantunya. Pak Salamun kecewa setelah mendengarkan ucapan Rian yang seolah membenarkan ibu dan bapak sambungnya. Padahal kemarin Rian sendiri yang mengatakan bahwa ia tak mempercayai cerita ibunya tentang yang dituduhkan pada Aisyah. Kemarin bahkan dalam kondisi Rian yang masih dalam guna-guna saja, bisa begitu yakin bahwa Aisyah tak seperti yang dituduhkan. Lalu kenapa saat ia sudah disembuhkan oleh Romo Moyadi, malah jadi membenarkan tuduhan yang dialamatkan pada Aisyah? Tentu Pak Salamun sangat marah. Pasalnya, sebagai suami bahkan Rian tak bisa bertanggung jawab atas apa yang sudah beliau amanatkan. Bukan hanya satu nyawa yang hilang, tapi ada 2 nyawa yang kemungkinan ikut hilang. Maaf Pak, sepertinya untuk yang satu ini, saya tidak setuju dengan Bapak. Bagaimanapun Mas Rian itu pegawai saya. Ucap Aditya. Iya Pak, siapa tahu Mas Rian masih dalam bayang-bayang guna-guna.
dan malah akan menyebabkan Mas Rian celaka. Kita kan gak bisa tutup mata begitu aja, Pak. Saipul mencoba menjelaskan pada bapaknya. Terserah kalian. Pak Salamun masuk ke dalam rumah begitu saja. Karena hari semakin gelap dan jam dinding di rumah Pak Salamun masih menunjukkan pukul 3 pagi. Saipul meminta bantuan pada Pak D-nya yang kebetulan rumahnya tak jauh dari tempat tinggalnya. Lalu mereka mulai mencari Rian dengan menaiki mobil milik Pak Budiman. Sedangkan Pak Salamun masih melamun di kursi ruang tengah. Bingung, entah apa yang akan beliau lakukan. Mau ikut mencari Rian, tetapi kemarahannya masih bersarang. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.